Baik, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi hari ini renungan paginya akan dipimpin oleh Pak Jumadi. Untuk Alkitabnya bisa disiapkan dulu, tolong diikuti dengan baik dan didengarkan. Oke, untuk Pak Jumadi saya persilahkan untuk renungan pada pagi hari ini. Pagi, Pak. Pagi, Pak Jumadi. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Pak Jumadi. Pagi, Pak Jumadi. Pagi, Pak. Selamat pagi, oke. Sebelum Pagi, Pak Jumadi. Kita di hari ini kita mendasari aktivitas kita dengan renungan pagi sehingga hidup kita dipimpin, dikuasai oleh firman Tuhan dan kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa, sikap doa yang baik. Jangan tolak-toleh. Saya lihat semua ini. Sudah siap atau enggak? Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat kami akan belajar kebenaran firman-Mu sebagai tuntunan hidup kami. Di hari ini Tuhan pimpin kami, Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat memahami, mengerti, bahkan melaksanakan firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, bacaan kita pada pagi ini, saya kemarin sudah berjanji akan membahas tentang doa Bapa kami ya. Sehingga kita dapat memahami doa yang benar. Ya, doa Bapa kami ini diajarkan langsung oleh Tuhan Yesus. Ya, inilah satu-satunya doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Ya, kemarin kita sudah membahas di awal-awal ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya. Saat ini saya akan fokuskan di ayat yang ke-11. Ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Ya. Satu ayat saja, yang paling penting bukan panjangnya ayat, tetapi bagaimana kita dapat memahami, mengerti firman Tuhan itu. Ya, sudah ketemu semuanya ya. Satu ayat saja. Ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang
secukupnya. Secukup. Ya, oke. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu adalah salah satu isi dari doa Bapa kami. Ya. Selain kebutuhan rohani, ya, kita juga membutuhkan kebutuhan jasmania. Ya, termasuk salah satunya adalah kebutuhan pokok kita. Makanan, minuman, pakaian, dan juga tempat tinggal. Ya, itu adalah yang menjadi kebutuhan pokok kita. Ya, secara khusus di sini adalah untuk kebutuhan jasmani ya, yaitu makanan. Di sini Tuhan Yesus katakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya hidup serakah. Tahu serakah ya, anak-anak ya? Ya. Orang yang serakah adalah orang yang tidak pernah puas. Ya. Orang yang tidak pernah puas. Ya. Sudah dapat ini, pengen itu, ya. Ingin memiliki segala sesuatu. Ya. Itu adalah orang yang serakah. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk hidup serakah. Makanya di dalam doa, ya di situ dikatakan dengan jelas sekali, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukupnya. Ya, makanan adalah kebutuhan pokok. Ya, semuanya kita butuh makan, makanan jasmania. Ya, kalau kita sehari 3 kali. Makanan, saya tadi katakan makanan adalah kebutuhan. Tetapi makanan juga bisa menjadi sebuah keinginan. Ya, kalian harus bisa membedakan mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Ya. Misalnya begini. Ya. Kita hari ini belajar bersyukur kepada Tuhan. Yang tersedia di meja makan ya ada nasi, ada tahu, ya ada tempe, ya. Mungkin ada sambal dan lain sebagainya. Ada kalanya ini ada sudah cukup, ya. Bisa mengenyangkan tubuh, ya. Ada nasi, ya, ada protein, walaupun protein apa? Tahu tempe itu? Apa itu ya? Protein nabati, protein nabati seperti itu kan. Kita kepinginnya tiap hari makan daging terus. Makanan yang sebenarnya itu adalah sebuah kebutuhan berubah menjadi sebuah keinginan. Karena apa? Pinginnya makan yang enak-enak terus. Padahal makanan yang enak itu belum tentu sehat. Ya. Harus kalian pahami, makanan yang enak itu belum tentu sehat. Tiap hari makan daging-daging akhirnya kolesterol tinggi, sakit dan sebagainya. Inilah makanan yang seharusnya menjadi kebutuhan pada akhirnya menjadi keinginan. Keinginan manusia tidak terbatas. Udah pengen ini, kepingin itu, kepingin dan lain sebagainya. Tuhan mengajarkan kepada kita, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Ya. Karena kalau sudah namanya berlebihan, kita cenderung untuk hidup serakah. Ya, hidup serakah. Yakinlah anak-anakku sekalian, ya. Mungkin kalian di sini masih istilahnya masih menjadi seorang pelajar, ya. Suatu saat kalian juga menjadi orang yang dewasa yang harus bekerja mencari nafkah. Ya, makanya kalau kalian baca di satu pasal ini, Tuhan Yesus juga mengajarkan kita tentang kekhawatiran. Seringkali orang ya merasa khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya, seringkali khawatir. Padahal kekhawatiran tersebut
99 beli pakaian enggak. Realitanya hingga saat ini kita masih bisa punya pakaian untuk dipakai. Ya. Kita khawatir sekali tentang tempat tinggal. Hingga saat ini loh kita masih tetap tiap hari tidur di rumah. Entah itu kos, entah kontrak, entah rumah itu seringkali menghantui kita, dan sebenarnya itu tidak pernah terjadi. Yakinlah anak-anakku, ya, pada saat kita enggak kelihatan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara hidup kita, kebutuhan pokok kita. Ya, saya akan mengakhiri renungan dengan satu ayat, ya. Di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 19. Ya. Filipi pasal 4, ayat 19. Ya. Kalian dengarkan baik-baik, kalau kalian tidak bawa Alkitab, ya karena waktunya terbatas sekali. Ya. Di situ dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah janji Tuhan. Bahwa Tuhan pasti akan memenuhi segala keperluan. Ya. Jadi kalian harus bisa mana itu keperluan atau yang kita butuhkan dengan keinginan kita. Ya. Keinginan itu tidak terbatas. Kemarin Pak Jumadi sudah jelaskan kalau kita punya keinginan itu tidak terbatas. Sudah punya sepeda, ingin sepeda motor, ya. Sudah punya sepeda motor, ingin mobil, ya. Sudah ingin mobil, ingin pesawat terbang dan sebagainya. Tidak terbatas. Makanya Tuhan katakan, Tuhan tidak akan memenuhi segala keinginan kita, tetapi Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhan kita atau keperluan kita menurut kekayaan Tuhan. Ya, jangan khawatir anak-anakku sekalian, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara kita. Tidak akan kita itu dibiarkan, ya, jadi dibiarkan kelaparan sampai mati dan sebagainya. Tuhan pasti akan memelihara kita. Oke, anak-anakku sekalian, mari kita berdoa. Bapa surga, pada saat ini sudah mendengar kebenaran firman-Mu, bila kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami tak bahwa Tuhan pasti akan memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini dalam proses belajar mengajar, bila kami dapat melakukannya dengan tekun, dengan rajin, dan tetap mengandalkan Kau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya kelas berapa? Kelas 5 dulu ya. Kelas 5, kelas 3, kelas 4. Disalin, mari Dokter Gigi. Silakan bergabung. Untuk kelas 4 tetap berada di room utama. Semuanya yang sudah muncul silakan tekan join. Untuk kelas 4 tetap di ruang utama. 6. React itu kelas berapa itu? Atas nama React. Oh, ini kelas 3 kayaknya. Eben, ditekan join. Iya, Pak. Saya sambil jadi hosting ya. Amelia. Bentar. Belum masuk. Amelia kelas 5.
Bisa ditekan join, Amelia. Steve. Steve bisa tekan join. Sudah siap untuk yang kelas 4, tolong dinyalakan kameranya. Oke, hari ini kita belajar tema 5. Oke. Tema 5. Berapa ya, C? Udah. Bagus gak kelihatan, Pak. Apanya? Wajahnya. Apa? Wajahnya nggak ada, Pak. Gelap. Ada. Iya, gelap. Saya kelihatan, Pak. Saya tidak, Iya, Pak. iya. Teman-teman juga nggak kelihatan, teman-teman, Pak. Saya sambil jadi host ya. Nah, sudah, Pak. Sambil jadi host, bentar. Saya masukkan. Bentar ya, saya sambil jadi host. Waduh, tuh. Wes. Hah? Kamu kenal Mama? Nah, Iya, kita mulai ya. Oke, selamat pagi. Kita bahas yang kemarin, tugas yang kemarin. kita buka wes. Halaman 97, betul ya? Halaman 97, betul apa enggak? Betul, Pak. Betul. Halaman 90. Halo. Ah, ye. Istri sudah saya masuk di kelas 1, bisa tekan join. Oke, sudah semua ya, lengkap ya, kelas 4 ya. Saya minta tolong dibacakan untuk yang bacaan 7, Devinda. Ayo, Pangeran Sambelyo Halaman berapa? lahir di Keraton Kartasura pada 7 April 1725. Nama aslinya Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara. Lanjut. Ayahnya bernama Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura. Ibunya bernama Raden Ajeng Wulon. Raden Mas Said adalah cucu Raja Mataram. Mangkurat 4. Oke, berikutnya lanjut Daniel, paragraf kedua. Ayahnya Pangeran Arya Mangkunegara Kartasura ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Sri Lanka. Yaitulah kebencian Raden Mas Said terhadap Belanda timbul. Saat itu perdagangan di Pulau Jawa dimonopoli oleh Belanda. Raja Mataram yang berkuasa saat itu
mendukung bahkan benda. Pada 30 Juni 1792, Raden Mas Said bergabung dengan pemberontakan Laskar Cina. Pada 1743 sampai 1752, Raden Mas Said bergabung dengan Pangeran Mangkubumi untuk melawan Mataram dan Belanda. Pemberontakan tersebut bertujuan untuk menuntut keadilan dan kebenaran bagi rakyat Mataram. Lanjut, nomor paragraf yang ketiga, saya minta tolong Ciko dibacakan. Semangat dan jiwa keadilan yang melekat dalam diri Raden Mas Said menjadi teladan bagi kita semua. Atas perjuangan dan jasanya beliau pantas menjadi salah seorang pahlawan Indonesia. Pada 17 Agustus 1988, pemerintah memberinya gelar pahlawan nasional Indonesia. Sudah Pak. Nomor 1 dibacakan oleh Christian. Nomor 1 dibacakan oleh Christian. Aku bingung ngadepi apa sih. Nomor 1 sekali lagi dibacakan oleh Christian. Pokoknya ada pokoknya kalian ngadepi mrene. Pokoknya itu. Iya. Gak ngono. Enggak suara saya. Adine kan gak ngono, adine kan pokoknya kan. Sekali lagi nomor 1 dibacakan oleh Christian. Saya tunggu sampai ketemu. Halaman berapa? Halaman berapa anak-anak? 79, halaman 79. Halaman berapa anak-anak? 79. Halaman 79. 97, Pak. Halaman 97. Sudah masuk. Bentar, Bu. Tangan sambil nyawa dilahirkan pada B. B, Pak. Jawabannya adalah yang B. B. Jawabannya yang B. Jawabannya yang B ya. Nomor 2 dibacakan oleh Kevin. Oke, Pak. Kalimat tanya yang sesuai untuk pertanyaan informasi yang terdapat dalam kalimat pertama. Paragraf kedua bacalah. B, Pak. Apa? B. Yang B. Pertanyaan yang tepat adalah yang pada paragraf kedua. Ya, pada paragraf kedua yang apa jawabannya? B, Pak. Siapa nama asli ayah Pangeran Lembernyo? Coba dibaca dulu paragraf yang kedua. Sebentar ya, sampai saya nge-host ya. Battle TV ini siapa ini? Battle TV ini. C.
Ada Miss. Bukan yang B sepertinya. Paragraf kedua bukan yang B sepertinya. C. Coba dilompati dulu. Yang nomor 3 dulu. Nomor 3 dulu. Nomor 3 saya minta tolong dibacakan sama Gabriel. Maka asli panggilan sahabat adalah Dewa dan Pasang. Apa jawabannya? B, Pak. B. Jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 4, saya minta tolong di Bentar ya anak ya. Pak Agus, kena tolong dimasukkan. Kena. Sudah jelas ya? Bentar ya, mohon maaf ya, bentar. Ambil saya nge-host soalnya. Ingat belum ada. Oke, lanjut. Nomor berapa tadi? 4. Nomor 4 saya minta tolong dibacakan Ega. Sambernyowo ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 17 Agustus 1908. D, Pak. Jawabannya yang D, betul. Jawabannya yang D. Lanjut nomor 5. Nomor 5 minta tolong Gabriel dibacakan. Yang patut ditelata adalah adalah Apa jawabannya? C. C, Pak. Oke, keadilan. Oke, baliknya surat. Halaman 98. Halaman 98. Kevin minta tolong dibacakan yang teks bacaan tersebut. Halaman 97 ya, Pak. 98. Bacaan berikut. Thomas Heri, pahlawan lingkungan dari Cilacap. Thomas Heri Wayono dan Wayono adalah pendiri Patra Krista. Wana list. Dinyalakan mikrofonnya. Thomas Heri Wayon, pahlawan lingkungan dari Cilacap. Samson Heri Wayono dan Wayono adalah pendirian Patra Krida Wana Lestari. Patra Krida Wana Lestari merupakan kelompok pelestari baku di Kampung Laut Cilacap, Jawa Tengah. Warga sekitar sering mengamatikan tambahan gelar sebagai pahlawan
mangrove kepada Wahono, mengajak seluruh anggota keluarganya untuk menjalankan satu misi, yaitu menanam kembali hutan baku. Ia membuat komunitas itu sebagai keluarga lestari. Pada awalnya Wahono kerap mendapatkan cibiran, hingga pada akhirnya warga sekitar mulai tertarik untuk membantu melakukan kerja sosial tanpa bayaran. Ini dengan jumlah anggota yang terus menambah, komunitasnya berubah menjadi Patra Kriswana Listaria. Udah, Pak. Oke, jawabannya sudah saya tulis di chatting. Bisa langsung cocokkan. Tuh. Coba. Oke, baik ya, sudah jawabannya di situ semua. Yang nomor 1 itu siapa, kemudian nomor 2 apa, nomor 3 Kampung Laut Cilacap, Jawa Tengah, nomor 4 menanam, nomor 5 keluarga lestari, kemudian berubah menjadi Patra Kridawana Lestari. Itu ya. Itu jawabannya ada di situ semua. Berikutnya yang C, saya minta tolong dibacakan oleh Reksi. Yang C, halaman 98. Dinyalakan mikrofonnya, Reksi. Pak, lemot, Pak. Nasional Indonesia ini dilahirkan Ernest Becker. Karena kecintaannya pada Indonesia, ia mengganti namanya menjadi Danudirja Setia Budi. Ernest Becker dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur pada 8 Oktober 1879. Setelah menyelesaikan sekolah, Ernest Becker bekerja di sebuah perkebunan kopi di Malang. Di tempat ini, ia menyaksikan para buruh pribumi diperlakukan dengan kasar oleh orang Belanda. Ernest tidak suka melihat ketidakadilan itu terjadi karena beliau merasa sebagai orang Indonesia. Kemudian Ernest Becker mendirikan harian Express, koran yang memuat banyak tulisan tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oke, terima kasih. Saya tuliskan jawabannya Nasional Indonesia. Ini di chatting ya. Dilahirkan dengan nama Ernest Dowes Becker. Nomor 2 itu memperjuangkan nasib buruh pribumi. Kemudian yang paragraf berikutnya saya minta tolong dibacakan oleh Will Stella. Yang mana, Pak? Halaman 98 yang itu loh, Rudi Hartono itu loh. Oh ya. Rudi Hartono merupakan sosok di balik Spiderman, si pahlawan kebersihan.
Rudi tinggal di Parpar, Sulawesi Selatan. Beliau dikenal karena membersihkan sampah sambil mengenakan kostum superhero. Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Namun, Rudi tidak hanya membersihkan lingkungan tempat tinggalnya saja. Spiderman Indonesia ini sering membersihkan daerah pesisir, pantai, dan tempat umum lainnya. Bahkan sampai ke dalam selokan. Aksinya ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat kota Parpar untuk menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Selain membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sudut-sudut kota Parpar, Rudi membersihkan papan nama kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Parpar yang dicoret-coret dengan cat. Saya tuliskan di chatting, tinggal kalau ada yang jawabannya kurang tepat dibetulkan. Selanjutnya lagi. Ya itulah. Gimana ini? Lanjutkan dulu tak ini. Gimana caranya? Oh iya oke. Oh iya. Membuat sampahnya Itu ya, sudah ya. Rudi Hartono merupakan sosok di balik Spiderman si pahlawan kebersihan. Nomor 2 sudah ada jawabannya di situ. Beliau merupakan orang yang luar biasa karena kepeduliannya terhadap lingkungan. Kemudian untuk nomor 3, nomor 5 ya. Nomor 3 itu nomor 5. Tuliskan 3 pertanyaan berdasarkan bacaan tersebut. 3 pertanyaannya, siapa itu Rudi Hartono, kemudian berikutnya apa tujuan Rudi Hartono membersihkan lingkungan, kemudian yang berikutnya pertanyaannya Rudi Hartono itu berasal dari mana. Oke, kalau sudah kita lanjut yang nomor 1. Apakah sudah siap? Nomor 1 yang halaman 99. Apakah sudah siap? Sudah, Pak. Oke, nomor 1 saya minta tolong dari Christian dibacakan. Pak, saya izin ke toilet, Pak. Lagi sakit perut, Pak. Christian, yang nomor 1, halaman 99. Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Ya. Ayolah Christian, sudah ketemu. Pak, video saya nggak ada. Christian, nomor 1 nak, nomor 1 dibaca.
Perhatikan pertanyaan berikut. 1. Melakukan reboisasi. Nomor 2. Menebang hutan dengan sistem tebang pilih. Nomor 3. Gotong royong membersihkan lingkungan. Nomor 4. Membantu korban bencana alam. Sikap kepahlawanan terhadap keberadaan hutan ditunjukkan oleh angka B. Yang nomor 1 dan 2. Yang A. Jawaban nomor 1 yang A. Kemudian nomor 2 saya minta tolong dibacakan, welcome. Sikap kepahlawanan terhadap sikap kepahlawanan yang sebaiknya ditunjukkan dengan menggunakan fasilitas umum yaitu B. Yang B, betul. Yang B. Menggunakannya dengan bijak. Berikutnya yang nomor 3. Saya minta tolong dibacakan reaksi. Menebang hutan dalam skala besar dapat menimbulkan bencana alam seperti B. Yang mana? C. Yang C. Kemudian nomor 4, saya minta tolong dibacakan Ciko. Mencintai produk dalam negeri merupakan perwujud dan nilai-nilai dalam sila Pancasila yaitu A. Pertama. 3. Yang ketiga, yang pertama itu bunyinya apa? Sila pertama. Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Bentar. Pak Jumadi di kelas 3. Saya pindahkan di kelas 3. Sudah Pak Jumadi, sudah saya pindahkan di kelas 3. Oke. Terus yang sila kedua bunyinya apa? Sila kedua bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Sila keempat bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ayo lupa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah bunyi sila keempat. Nah, mencintai produk-produk Indonesia itu berkaitan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Selanjutnya kita lanjut yang nomor 5. Saya minta tolong dibacakan oleh Devinda. Demokratis merupakan salah satu contoh sikap kepahlawanan. Sikap demokratis di lingkungan sekolah ditunjukkan oleh pernyataan mana? Demokratis itu biasanya menyelesaikan masalah itu secara bersama, musyawarah. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi jawabannya yang B. Untuk nomor 5. Nomor 1 yang B, saya minta tolong Daniel dibacakan. Vina membayar bank sesuai harta saat berbelanja. Tingkatin kejujuran, sikap Vina dapat dikategorikan sebagai perilaku apa kira-kira? Perilaku yang terpuji, boleh, jujur, boleh, baik, boleh.
Oke, itu nomor 1. Nomor 2, saya minta tolong dibacakan oleh Gabriel. Bagus. Ya. Apa jawabannya? Menolong teman yang sedang tertimpa musibah merupakan sikap kepahlawanan sesuai dengan sila ke-2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang nomor 3, saya minta tolong dibacakan Will Stella. Menghargai karya orang lain merupakan contoh sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila 5 Pancasila. Dengan sila ke-5 Pancasila. Betul. Nomor 4, minta tolong dibacakan oleh Ciko. Mengenakan batik dalam berbagai kesempatan termasuk contoh sikap menghargai produk luar negeri. Dalam negeri. Produk dalam negeri. Atau Indonesia. Produk Indonesia atau produk dalam negeri. Indonesia. Karena batik itu adalah ciri khas masyarakat Indonesia. Kemudian nomor 5, saya minta tolong dibacakan oleh Saya. Nomor 5 ya. Benar. Saya jadi host ya. Bentar ya anak-anak ya. Bentar. Ya. Apa? Nomor 5. Nomor 5 itu udah benar. Nomor 5 benar. Nomor 5 benar kan? Nomor 5 benar. Hah? Iya benar. Membela yang benar. Lanjutkan ya sebentar sambil saya jadi host, saya pindahkan dulu. Bentar ya. Sudah saya masukkan di kelas 5. Terus siapa lagi? Pak Jumadi di kelas 3, kemudian Mario di kelas 5. Sudah? Kita lanjut. Yang nomor 5 saya bacakan. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara berani membela yang benar. Jangan yang salah dibela. Kita lanjut. Yang nomor 1. Yang minta tolong dibacakan Reksi. Enggak Pak, belum baca. Cinta dan air. Tuliskan 3 contoh sikap kepahlawan sesuai nilai-nilai sila ke-4 Pancasila. Jujur, hidup rukun, gotong saling menghargai. Jujur, yang berkaitan dengan sila ke-4 itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti itu apa namanya, menghargai pendapat-pendapat orang lain. Ditulis
sila yang keempat itu menghargai pendapat orang lain. Kemudian menyelesaikan masalah dengan cara berdiskusi. Menyelesaikan masalah dengan berdiskusi, menghargai pendapat orang lain. Tidak mementingkan kepentingan pribadi. Itu salah satu sikap kepahlawanan yang ada di sila keempat. Ya, nomor 1 ya, sila keempat. Kemudian untuk yang nomor 2, saya bacakan lagi. Saya tuliskan aja, tolong dipahami ya. Nomor 2, apa saja sikap kepahlawanan yang sesuai dengan sila kelima? Membantu masyarakat secara adil. Terus menggunakan fasilitas umum dengan bijak. Membantu korban bencana alam. Ya. Tidak pilih teman. Terus berikutnya yang nomor 3. Yang nomor 3 itu tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki seorang pendidik. Mengajar dengan menyerah dan ikhlas. Sabar. Itu yang nomor 3. Kemudian nomor 4. Bentar ya, saya sambil nge-host. Bentar, ada yang join ini. Bentar. Bentar ya. Tolong masukkan kelas Novitalia ini kelas berapa? 1. Kelas berapa untuk Novitalia? Kelas 3, Pak. Kelas 3, Novitalia kelas 3, oke. Terus Linawati Dewi, kelas berapa? Untuk Linawati Dewi kelas berapa? 1. Kelas 1, oke. Lanjut nomor 4. Nomor 4 tuliskan 3 sikap kepahlawanan sesuai sila ketiga. Gotong royong. Kemudian mencintai produk Indonesia. Bentar. Kemudian Pak Agus. Berikutnya. Terus. Ya, kenapa? Apa, Fania? Lanjut, nomor 5. Apa, Pak? Nomor 5, bagaimana sikap kepahlawanan yang sebaiknya dilakukan warga negara terhadap lingkungan? Menjaga kebersihan tempat tinggal. Setelah ini dengan Bu Lydia ya. Setelah ini dengan Bu Lydia akan segera masuk di room ini. Bu Lydia sudah siap?
sambil ditulis yang ada di layar HP kalian. Enggak ada, Pak. Tidak kelihatan di layar HP kalian, tidak ada, tak? Enggak. Ada. Itu tipu-tipu, Pak. Bisa dibesar. Yang jelas, tolong yang jelas. Kalau bicara yang jelas. Ada tidak? Ada ya, Pak. Ada. Satu anak aja, satu anak. Ada enggak di layar HP-nya? Enggak. Enggak ada. Kelihatan. Ada, Pak, ada. Ada. Kalau ada segera ditulis. Oh, ada, Pak. Ada, Pak. Oh. Pak, di halaman berapa? Halaman 99. Pak Madun di kelas berapa? Berapa, Pak? Halaman berapa tadi? 99. Oke. Sudah ditulis yang di layarnya. Bentar, Pak. Ya. Yang niup-niup itu siapa toh? Bapak. Itu biasanya Pak Bial apa orang, Pak? Biasanya, Pak. Biasanya, Pak. Madun di kelas berapa? Di kelas 6. Oke, saya masukkan kelas 6. Iya, Pak Agus. Oke, Bu Lydia sudah hadir. Bisa saya serahkan ke Bu Lydia ya. Ya, oke. Good morning. Good morning, ma'am. Okay, how are you today? I'm good. What about you? I'm fine too, thank you. Okay. Last week we have learned about the part of our house. Sorry. Oke, kita udah belajar tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah ya minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Ayo. Ya. Ruang tamu apa bahasa Inggrisnya? Nggak ingat, ma'am. Why? Home. Ruang tamu. Ruang tamu apa bahasa Inggrisnya? Siapa welcome? Oke, Kevin, good. Bukan. Welcome bukunya bukan itu. Untuk extra conversation ini tidak ada bukunya memang. Materinya pun nggak di-share terlebih dahulu karena saya mau lebih fokus ke kalian, melatih kalian caranya melafalkan sebuah kata. Oke. Fania sama Alvin boleh dinyalakan videonya? Tidak, tolong. Cara buka video sama dia, Bang. Oke. Kalau tadi ruang tamu itu living room or guest room ya. Siapa yang masih ingat? Ya. Video saya nggak bisa dinyalain. Oh,
Why? Kenapa? Nggak tahu, Miss. Aku tadi coba nggak bisa. Oh, begitu. Ya udah, tapi Fania masih bisa dengar suara Miss Lydia kan ya? Bisa, Miss. Oke, good. Thank you. Nah, oke kita lanjut ya. Kalau ruang makan, siapa yang masih ingat? Ruang makan bahasa Inggrisnya apa? Kantin. Kantin? Dining room. Ya, good job. Welcome. Thank you so much. And then kalau kamar mandi? Bathroom. Oke, Stella, bathroom. Ega, good job. Benar. Kalau dapur? Kitchen. Oke, Daniel. Thank you, good job. Lupa. Kitchen. Nah, kalau taman yang ada di rumah? Taman. Yang banyak tanamannya? Taman. Garden. Yes, good job, Daniel. Garden. Nah, hari ini Miss Lydia mau ajak kalian. Saya nggak bisa share screen ya. Pak Agus, saya boleh tolong dijadikan co-host. Oke, nggak apa-apa. Kita mau, Miss Lydia mau ajarin nyanyi satu lagu. Sudah saya Siapa yang jadikan tahu? Bu Lydia. Oh iya, thank you Pak. Yes. Lagu apa, Bu? Oke. Lagu Inggris ya, Mem. Lagu Inggris ya, Mem. Nadanya gini. Na 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 na. Bunyinya anak kecil dia, Mem. Na na na. Oke, tahu ya nadanya ya. Lah, kata-katanya tahu nggak? Kita tahu, Mem. Kata-katanya, oke. Siapa yang bisa lihat ini di layar? Saya. Oke, bisa lihat ya. Nah, kalau tadi kan adanya na 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 Nah, ini kata-katanya bait pertamanya. Dengarkan Miss Lydia, nanti kita sama-sama lafalkan ya. Kamu sih kayak nyanyi sendiri? Oke, kenapa, Kevin? Ada yang nyanyi sendiri, Mem. Iya. Ini emang lagunya itu apa namanya? Merangsang ya, kan? Merangsang otak untuk mengingat. Oke. Let's start. Miss Lydia nyanyikan dulu, nanti kalian nyanyiin sama-sama ya. The wheels. Bunyinya wheels, bukan wells. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all around the town. Ya. Wheels itu apa sih? Wheels itu apa wheels? Kalian tahu wheels? Roda, betul sekali. Roda, wheels. On the bus. Bus itu apa? Bus. Round and round apa? Roda. Berputar-putar. Oke. Nyanyi sama-sama ya. Oke. Yang pakai earphone atau headphone seperti Miss Lydia ini, jarak antara si speaker sama mulutnya nggak usah terlalu dekat. Jadi nanti ketika ini goyang-goyang, Oke, Kevin, jangan terlalu dekat.
Soalnya nanti pas nyanyi kedengeran nafasnya doang. Oke? Siap ya? Sama-sama ya? Siap. 1, 2, 3. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all around the town. Oke, memang pasti rame, nggak apa-apa. Oke, ini yang bait pertama. Artinya apa sih? The wheels on the bus go round and round. Miss Lydia akan menjelaskan ini. Ya, roda di bus terus berputar, berputar dan berputar. Roda pada bus berputar-putar. Keluar tadi. Kenapa, Siko? Masukin di itu kelas 2. Keluar. Ah? Kok rame ya? Oke, kelas 4. Kelas 4 boleh di mute dulu speakernya. Mute. Pak Jumadi di Pak Agus minta tolong, ada yang minta dimasukkan ke breakout room. Sudah saya masukkan, Bu Lydia. Ini jamnya Pak Jumadi kah? Enggak, masih jenengan Bu Lydia. Oh, masih saya ya. Oke. Saya share screen lagi. Tadi itu bait pertama. Siapa yang hafal? Siapa yang sudah hafal? Ya lumayan. Apa Vin? Apa Vin? Ayo Vin. Cari lumayan. Ayo. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all around the town. Nah, ini artinya roda pada bus berputar-putar, terus berputar-putar, terus berputar-putar. Roda pada bus terus berputar-putar, memutari seluruh kota. Ini yang bait pertama. Bait keduanya, saya nggak bisa. Oke. Ini. Bisa lihat? Ini bacanya apa? Ini the wipers. The wiper on the bus. Sama-sama, wipers. 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 Go, swish, swish, swish. Tahu swish, swish, swish? Bisa dia kasih tahu, wipers itu kalau di bagian mobil, di kaca depan. Bersih kaca. Kalau pas hujan, iya. Dia ada yang begini-gini kan? Itu namanya wipers, si pembersih kaca. Oke. Kita nyanyi sama-sama ya. Bareng-bareng. 1, 2, 3. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, swish, all around the town. Ya, kayak swish, swish artinya apa sih, Miss? Itu tuh cuma kayak bunyi perumpamaan yang bukan yang didengar waktu si wipersnya bergerak. Swish, swish, swish. Miss, ini rame, Miss. Nggak bisa dengerin, Miss. Iya, memang risikonya kalau tidak di mute memang seperti itu. Oke, kita coba yang ketiga ya.
Nah, ini yang ketiga. The driver. Ini bacanya driver. Apa anak-anak? Penyetir. The driver on the bus goes move on back, move on back, move on back. The driver on the bus goes move on back all around the town. Oke, si driver itu apa? Pengemudinya, pengemudi bus. Goes move and back itu maksudnya apa? Gini loh. Kan kalau bapak supirnya nyetir kan pasti gerak-gerak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang kayak gitu. Jadinya the drivers on the bus goes move and back, move on back itu bapak supirnya atau pengendara busnya itu bergerak maju mundur gini. Gitu. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. The driver on the bus goes move on back, move on back, move on back. The driver on the bus goes move on back all around the town. Oke. Sekarang kita nyanyi dari bait 1 sampai bait ketiga langsung nggak putus sama-sama. Siap? Siap ya? 1, 2, 3. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all around the town. The wipers on the bus go swish, swish, swish. Swish, 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 swish. The bus goes swish, swish, all around the town. The driver on the bus must move on back, move on back, move on back. The driver on the bus move on back, all around the town. Okay, good job. Tugasnya untuk minggu ini adalah membuat video ketika kalian menyanyikan lagu ini. Oke? Nggak apa, Miss. Nanti kata-katanya bisa lihat di rekaman hari ini ya. Nggak apa, Miss. Nah, ini kan sebentar. Ini kan di record. Kalian bisa lihat teksnya di rekamannya nanti yang akan diupload di YouTube. Oke? Bikin video ketika kalian menyanyikan lagu ini. Itu ya, jelas ya tugasnya ya. Oke? Takut nggak bisa, takut. Bisa, pasti bisa. Oke? Saya mau lihat video, bukannya voice note ya. Karena saya mau kalian menghafal. Oke? Siap? Oke. Good job. Thank you for today. Thank you for joining with me today. And I'll see you next week. Oke, dengan tugasnya jangan lupa untuk dikirimkan ke WA pribadi saya ya. Oke? Thank you. God bless you. Saya kembalikan ke Pak Agus. Pak Agus. Thank you, ma'am. You're welcome. Thank you. Thank you. Welcome. Oke. Thank you, Miss. Yes. Saya kembalikan ke Pak Agus ya. Ya, amin. Anak-anak tunggu Pak Agus bentar ya. Gak apa-apa sambil nunggu Pak Agus datang saya temenin.
Oke, nampaknya Pak Agus mungkin sedang meninggalkan posisi. Oke, sambil supaya tadi itu yuk kita hafal sama-sama ya. Oh, Pak Jumadi ya? Pak Jumadi, Bapak di kelas berapa? Setelah Miss Lydia. Oke, saya sudah. Berarti saya kembalikan ke Pak Jumadi ya. Oke. Oke, thank you Pak. Dan berkati ini. Oke anak-anak, kita beralih ke PAK, Pendidikan Agama Kristen. Ya. So, siapkan dulunya, modul bahan ajarnya. Madi suaranya kecil. Jamrud. Saya kecil. Suaranya kok. Pak, suaranya kecil. Suaranya kecil, Pak. Suaranya kecil, Pak. Pak Jumadi habis ini ke sini sebentar. Oh gitu. Sudah jelas ya suara saya anak-anak ya? Kenapa Jumadi suaranya kecil? Ya. Oke. Sudah disiapkan Jamrud modulnya. Kita buka halaman 65. Buka halaman 65 ya. Allah sumber kekuatan itu di Jamrud ya. Berapa Pak? Di sini ya. Berapa, Pak? Halaman 65. Halaman 65. Oke, semuanya sudah siap belajar ya. Langsung saya jelaskan ya. Kita akan belajar judul dari pembelajaran adalah Allah sumber kekuatan. Dari sini kita akan belajar dari Nabi Mika. Ya, kemarin kita telah belajar dari Nabi Amos. Ya. Amos ini adalah manusia yang biasa, tapi dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alatnya. Ya, kali ini kita akan belajar dari Nabi Mika. Ya. Yang bawa Alkitab, silakan Alkitabnya di dalam Mika 1 ayat 1. Di situ saya akan bacakan. Ya. Mana Pak? Mika 1 ayat 1. Ya. Yang tidak bawa Alkitab, akan dengarkan. Ya. Mika. Kitab Mika, pasal 1. Baru dengar ya kalian ada dalam Alkitab ada kitab Mika ya, atau Nabi Mika. Ya. Dan kalian ingat Mika Tambayong. Ya. Oke. Mika 1 ayat 1 demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Mika, orang Moseret, pada zaman Yotam, Ahaz, Hizkia, raja-raja Yehuda, yakni berkenaan dengan yang dilihatnya tentang Samaria dan Yerusalem. Ya, jadi pada saat itu
Tuhan mengutus Mika di tengah-tengah Israel dan juga Yerusalem pada saat itu. Kenapa? Dan juga Samaria. Karena pada saat itu Raja Yotam, Raja Ahab ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya. Salah satu contoh saja misalnya yang dilakukan oleh Raja Ahab. Raja Ahab ini memiliki seorang istri yang sangat jahat sekali, menyembah berhala, menyembah dewa Baal. Sehingga melalui istrinya inilah mempengaruhi Raja Ahab untuk apa? Untuk menyembah dewa Baal. Ya, menyembah dewa Baal. Sehingga Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan Raja Ahab. Ya. Tapi apakah Raja Ahab bertobat? Ternyata tidak. Para nabi ada juga ya, Elia pada saat itu sudah diutus untuk memperingatkan Raja Ahab ini. Malah para nabi itu bukannya dihormati, malah dikejar-kejar mau dibunuh. Kejahatan-kejahatan mereka. Ya, dari segi hubungan dengan Tuhan sudah tidak beres. Ya, dari segi hubungan dengan Tuhan sudah tidak beres. Kenapa? Para raja ini, Raja Yotam, Raja Ahab, Raja siapa lagi ini? Ya, dan sebagainya mereka istilahnya hidup jauh dari kalau sudah hidup jauh dari Tuhan, otomatis dalam kehidupan mereka juga melakukan hal-hal yang jahat. Melakukan hal yang jahat. Penindasan kepada rakyat miskin. Ya. Terus para pejabat mereka memperkaya diri sendiri. Itu terjadi. Sehingga yang rakyat yang miskin semakin miskin, yang menderita semakin menderita. Kenapa? Karena diperas. Ya, para pejabat menarik pajak yang sangat tinggi sehingga tidak mampu dibayar oleh rakyat kecil. Ya. Para pekerja digaji sangat minim sehingga mereka hidup menderita. Sudah gajinya kecil, disuruh bayar pajak lagi, lesannya yang cukup besar, sehingga membuat rakyat ini sangat menderita. Makanya Tuhan mengutus Nabi Mika kepada raja-raja tersebut. Nabi Mika, kalau kalian baca di dalam Mika pasal 1 ayat 2 dan sebagainya, Nabi Mika memberitakan bahwa setiap kejahatan pasti ada hukumannya. Ya. Tuhan pasti akan menghukum setiap kejahatan yang terjadi kalau mereka tidak mau bertobat. Ya. Kalau mereka tidak mau bertobat, pasti Tuhan akan menghukum bangsa Israel. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Ya. Yang mengasihi setiap umatnya yang taat kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga akan menghukum setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ya. Makanya di sini Tuhan mengutus ya, Nabi Mika ini pada bangsa Israel. Ya. Kalau di dalam modul bahan ajar kalian di situ ada Mika pasal 7 ayat 8 sampai 20 ya. Saya akan membaca secara cepat saja, kalian simak ya. Oke, Mika pasal 7
ayat 1 sampai yang ke-6 saja. Ya. Itu adalah salah satu dosa-dosa Israel, ya. Celaka aku sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buah musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi keputusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Jangan percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Ya, di ayat yang ke-6 dikatakan situ, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ya. Inilah keadaan di Israel. Kemerosotan moral atau akhlak di Israel sangat luar biasa sekali. Ya. Terjadi di mana-mana. Ya. Bahkan di dunia pengadilan pun juga seperti itu. Di dunia hukum seperti itu. Mereka memutuskan, ya, perkara menurut kehendak sendiri, ya. Kebenaran diputar balikkan, ya. Keadilan diputar balikkan, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, ya, seperti itu kan, diputar balikkan, ya. Kenapa? Karena di situ di ayat yang ketiga dikatakan, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat, pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberikan putusan sekehendaknya. Ya. Siapa yang bisa menyuap lebih besar, itulah yang dibenarkan oleh hakim. Itulah keadaan bangsa Israel pada saat itu. Makanya Tuhan mengutus apa tadi? Mika kepada bangsa Israel. Tujuannya apa sih Mika diutus oleh Tuhan? Untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Untuk menegur bangsa Israel. Tujuannya agar bangsa Israel mau bertobat. Ya, mau bertobat. Dan kembali lagi kepada Tuhan. Makanya sama seperti Amos, ya, yang dikirim Tuhan untuk menegakkan keadilan di Israel, nabi-nya juga diutus oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Ya, nah, dari sinilah kita dapat belajar dari Nabi Mika ini. Secara manusiawi, makanya kenapa di situ dikatakan Allah sumber kekuatan. Karena Mika ini istilahnya manusia biasa, harus menghadapi bangsa Israel yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipu muslihat. Kalau dia hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, mereka akan gagal. Ya. Tetapi ya, pada saat Nabi Mika mengandalkan kekuatan dari Tuhan, Tuhanlah yang akan turut bekerja, ya. Sehingga melalui pemberitaan dari Nabi Mika ini diharapkan bangsa Israel mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, ya, dan kembali kepada Tuhan. Itulah harapan dari Tuhan, sehingga Tuhan mengutus nabi-nabinya agar bangsa Israel kembali kepada Tuhan.
Oke, anak-anakku jelas ya penjelasan dari Pak Sumadi ya tentang Nabi Mika ya. Memang di situ kalau kalian baca di dalam Mika pasal 7 ayat 4 ayat 7 sampai ini pengharapan baru bagi Sion ya. Itu adalah di tengah-tengah kesehatan mereka ternyata ada titik terang. Ya, ada harapan baru. Hidup mereka dipulihkan lagi kepada Tuhan. Tapi syaratnya harus ada syarat. Syarat utamanya adalah mereka harus bertobat kembali kepada Tuhan sehingga mereka boleh. Oke, anak-anak sekalian, ya untuk pendidikan agama Kristen sampai di sini dulu, ya. Nanti untuk tugas-tugas saya kirim melalui grup WA ya. Pak, Natania masukin ke kelas 3, Pak. Telat, Van, telat, tetap pulang semua. Pulang. Kiranya seperti itu bisa meninggalkan Zoom. Selesai. Untuk penugasannya nanti saya akan Pak, tulis. pindahin anak kelas 3. Apa? Pindahin Natania. Siapa namanya di sini? Tidak ada namanya Natania. Udah telat. Sudah bisa meninggalkan Zoom. Oke, dadah. Ya. Makasih ya, Pak. Ya. Makasih teman-teman. Ya. Pak, PR-nya apa, Pak? Nanti saya kirim di WA tugas-tugasnya. Oke, Kak. Dadah. Ega. Pak.